Uji pati atau uji amilum. Pati atau amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa dalam jangka panjang. Hewan dan manusia juga menjadikan pati sebagai sumber energi yang penting. Uji amilum digunakan untuk mendeteksi bahan makanan yang mengandung amilum. Lugol adalah larutan yang digunakan dalam uji bahan makanan tersebut. Bahan makanan yang mengandung amilum apabila ditetesi dengan larutan lugol akan berubah warna menjadi biru hitam. Semakin gelap warnanya, menandakan makanan semakin banyak mengandung amilum. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam uji pati atau uji amilum adalah larutan tepung terigu, larutan iodin, tabung reaksi, pipet tetes, pembakar spiritus, dan tang pemegang tabung reaksi. Cara kerjanya yaitu, masukkan larutan tepung terigu ke dalam tabung reaksi, panaskan tabung reaksi langsung di atas pembakar spiritus, setelah larutan dingin, tambahkan 3-4 tetes larutan iodin. Amati warna larutan tepung. Amilum atau pati tersusun atas dua jenis karbohidrat, yaitu amilosa dan amilopektan dengan komposisi yang berbeda-beda. Amilosa menyebabkan sifat keras atau perah, sedangkan amilopektin akan memberikan sifat lengket. Uji Seliwanov. Uji Seliwanov adalah sebuah uji kimia yang membedakan gula aldosa dan ketosa. Ketosa dibedakan dari aldosa via gugus fungsi keton atau aldehida gula tersebut. Jika gula tersebut mempunyai gugus keton, ia adalah ketosa. Sebaliknya, jika ia mengandung gugus aldehida, ia adalah aldosa. Reagen uji Seliwanov ini terdiri dari resolsinol dan asam klorida pekat. Asam reagen ini menghidrolisis polisakarida dan oligosakarida menjadi gula sederhana. Ketosa yang terhidrasi kemudian bereaksi dengan resorsinol menghasilkan zat berwarna merah tua. Aldosa dapat sedikit bereaksi dan menghasilkan zat berwarna merah muda. Reagen Seliwanov terdiri atas 0,5% resorsinol dan 5 NaCl. Reaksi positif terjadi apabila terbentuk warna merah. HCl akan mengubah hektosa menjadi hidroksimetal furfural yang kemudian akan bereaksi dengan resorsinol, membentuk kompleks yang berwarna merah. Uji Seliwanov. Percobaan uji Seliwanov bertujuan untuk mengetahui adanya gugus keton pada hasil hidrolisis karbohidrat. Fungsi penambahan HCl pekat adalah sebagai katalisator. Fungsi penambahan reagen Seliwanov adalah untuk menguji ada tidaknya fruktosa terhadap larutan tersebut. Alat dan bahan. Alatnya sendiri terdiri atas tabung reaksi, beker gelas, pipet tetes, rak tabung, lampu spiritus, kaki 3, kawat kasa, korek, lap halus. Untuk bahannya sendiri, glukosa 1%, fruktosa 1%, maltosa 1%, laktosa 1%, sukrosa 1%, resorsinol 0,15 gram, HCl pekat 34 ml, aquades 68 ml. Untuk prosedur kerja, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Buat reagen Seliwanov. Yang ketiga, mengisi tabung reaksi dengan reagen uji Seliwanov sebanyak 3 ml. Yang keempat, keadaan masing-masing tabung reaksi ditambahkan 3 tetes larutan glukosa, fruktosa, maltosa, laktosa, dan sukrosa. Langkah kelima, semua tabung reaksi ditaruh dalam penanggas air didih sampai terlihat perubahan warna larutan dalam beberapa tabung. Yang keenam, mencatat hasil pengamatan. Langkah ketujuh, membersihkan peralatan dan menyimpannya pada tempatnya. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu tujuan dari asam musat. Tujuan dari asam musat itu adalah untuk membedakan antara glukosa dan galaktosa. Untuk dasar teorinya, larutan uji dicampurkan dengan HNO3 pekat, kemudian dipanaskan. Karbohidrat dengan asam niter pekat akan menghasilkan asam yang dapat larut. Namun, laktosa dan galaktosa menghasilkan asam musat yang dapat larut.
Uji asam musat yang bertujuan untuk membedakan antara glukosa dan galaktosa ini memiliki hasil yang disertai dengan gambar kristal karbohidrat yang diamati melalui mikroskop. Dari hasil percobaan yang didapatkan, laktosa dan galaktosa larut dalam asam musat sedangkan glukosa dan sukrosa tidak larut dalam asam musat. Hal ini dikarenakan pada proses oksidasi oleh asam nitrat pekat dan dalam keadaan panas galaktosa menghasilkan asam musat yang kurang larut dalam air bila dibandingkan dengan asam sakarat yang dihasilkan oleh oksidasi glukosa. Begitupun pada sukrosa yang juga hanya menghasilkan asam sukarat yang berasal dari glukosa yang dikandungnya. Seperti yang diketahui, bila mana sukrosa dihidrolisis akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa. Pembentukan asam musat ini dapat dijadikan cara. Untuk hasil yang positif, pada uji ini ditandai dengan kristal yang diamati di bawah mikroskop yang tidak terlalu rapat ataupun renggang apabila dibandingkan dengan glukosa yang struktur kristalnya rapat, sehingga membuktikan hasil negatif. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama itu adalah larutan dextrosa, larutan laktosa, larutan sukrosa, HNO3 pekat, mikroskop, tabung reaksi, pipet tetes, lampu Bunsen, dan juga yang terakhir penjepit tabung. Langkah kerja yang akan kita lakukan pertama yaitu masukkan 10 tetes larutan uji dan 2 tetes HNO3 pekat. Selanjutnya, panaskan dalam penanas air mendidih sampai volumenya kira-kira 2-3 tetes. Yang ketiga, dinginkan perlahan-lahan, lalu perhatikan terbentuknya kristal-kristal keras seperti pasir. Lalu amati di bawah mikroskop.